Salam, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Kita harus terus berjuang untuk hidup seturut firman-Nya, agar supaya kita semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Karena firman Allah adalah petunjuk bagaimana kita harus hidup sesuai kehendak-Nya. Dan ketika kita melakukan itu, maka kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Ini penting karena selama kita di dunia, kita akan mengalami berbagai macam tantangan. Ada masalah besar, ada masalah kecil, ada masalah yang masih bisa diatasi, tetapi ada banyak kali kita menghadapi masalah-masalah yang tidak dapat diatasi. Nah, untuk itu kita harus belajar bagaimana cara kita mengatasi masalah-masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang hebat. Dia sanggup menolong kita. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 37, di sana dikatakan begini. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya segala sesuatu bagi Allah itu mungkin. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Haleluya. Dan itu merupakan sesuatu yang nyata bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa dan kepadanya tidak ada yang mustahil. Seperti contoh dalam Alkitab, bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Allah bagi mereka, mereka tidak serta-merta langsung sampai. Mereka harus melewati yang namanya padang gurun, bahkan tidak tanggung-tanggung selama 40 tahun mereka berada di padang gurun. Padang gurun adalah suatu tempat yang tidak ada kehidupan di sana. Tidak ada makanan, tidak ada pedagang-pedagang makanan, atau apapun yang bisa menunjang kehidupan manusia. Tetapi bangsa Israel selama mereka 40 tahun di padang gurun, mereka dipelihara secara ajaib oleh Tuhan. Di sana tidak ada roti, tetapi Tuhan memberikan roti dari surga. Itu roti mana? Itu roti yang ajaib, yang tidak dapat dibuat oleh seorang manusia. Itu hanya Tuhan yang mengerjakannya. Kenapa? Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya, Dia sanggup untuk melakukan apapun. Tuhan mengirimkan burung puyuh, padahal tidak ada pohon-pohon di sana. Burung puyuh tidak ada kehidupan, tetapi Tuhan bisa mengirim burung puyuh untuk mereka makan. Kemudian mereka bisa minum dari mata air yang muncul dari gunung batu. Biasanya yang namanya air itu disimpan oleh hutan. Ini gunung batu, tidak ada hutan, tetapi bisa keluar air. Dan mereka terpelihara oleh roti mana, kemudian burung puyuh sebagai daging untuk mereka makan, dan air dari gunung batu. Semuanya secara ajaib. Kenapa? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Haleluya. Di dalam perjanjian baru ada contoh juga. Lazarus, saudara Maryam dan Marta. Lazarus ini tiba-tiba sakit dan meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, dia dikuburkan. 4 hari kemudian baru Yesus datang, tiba atas undangan Maria dan Marta. Tetapi ketika Yesus mau pergi ke kubur, Marta dan Maria katakan, Tuhan, sudah 4 hari dia dikubur. Kemungkinan besar dia sudah busuk, karena zaman itu belum ada formalin. Tetapi Yesus bilang, buka, geser pintu kubur itu. Batu yang menutup. Kemudian ketika mereka menggeser pintunya,
Yesus berseru, "Lazarus, keluarlah." Tiba-tiba orang mati itu bangkit. Haleluya, berjalan. Kenapa? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya, itulah Tuhan kita. Dia punya kuasa yang tak terbatas. Dia mampu melakukan keajaiban. Karena bagi Dia tidak ada yang mustahil. Nah, saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, masalah apa yang engkau hadapi sekarang? Apa yang engkau rindukan? Mungkin engkau pikir tidak mungkin, tidak masuk akal, sudah tidak ada jalan keluar. Mari percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Kalau engkau percaya, engkau berseru kepadanya, engkau berharap kepadanya, maka Tuhan dengan kuasa yang ajaib, Dia sanggup menolong kita, menyelesaikan setiap persoalan, membuat kita bisa berhasil, sukses di dalam hidup ini, mencapai semua yang kita cita-citakan. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian yang percaya akan ini, akan terjadi dalam hidupmu. Sesuatu yang mustahil akan engkau alami. Engkau akan lihat mujizat Allah terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami sudah dengar firman Allah. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan iman yang baru dalam hidup kami. Untuk percaya bahwa kepadamu tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup untuk menolong, memberkati umat-umatmu, menuntun kami keluar dari setiap persoalan masalah yang kami hadapi. Bahkan bisa menuntun kami untuk mencapai cita-cita kami, rencana masa depan. Oh haleluya, keinginan, kerinduan hati kami. Kami percaya Engkau sanggup mengadakannya dalam hidup kami secara ajaib. Karena bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Terima kasih banyak Bapak. Memberkati semua kami yang sudah mengenal firman Allah. Dan kami percaya kami akan mengalami pertolongan yang ajaib yang sudah Engkau siapkan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.